Lalu beliau dari sini ambil air dari laut, disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Oh, kalau cerita katanya, ini kan cerita katanya ini. Cerita katanya beliau percaya, ya. Ini lagi saya ingin mematahkan analogi beliau. Saya bukan kiai. Kalau beliau dijuluki singa, saya gak apa-apa dijuluki elang. Sesuai perguruan saya. Juluki saya Garuda. Di sini beliau percaya kepada cerita yang hanya bermodal katanya. Tetapi kepada ayat Al-Quran, ya, summastawa 'alal arsh. Bukan katanya lagi. Tapi Allah langsung yang menyatakan, menceritakan kepada kita. Setelah Allah menciptakan bumi dan langit, beserta tata surya ini, galaksi ini, Bima Sakti, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy. Jadi jangan menyatakan sebelum ada Allah, siapa dulu yang ada? Arsy-nya dulu atau Allahnya dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan mengenai seorang kiai yang memberikan statement, yang dimana statement ini akan menjadi pembahasan ganda. Yang awal dia membahas tentang seorang wali yang ada di Indonesia, tetapi dia bisa memadamkan kebakaran yang terjadi di Mekah. Dan siapa yang menyampaikan cerita ini? Yaitu kiai yang paling memusuhi Wahabi, kiai yang paling mencela Wahabi. Pokoknya kalau menurut saya, di mata saya, beliau adalah orang nomor satu yang memerangi Wahabi. Jihad, mungkin beliau menganggapnya jihad, teman-teman, karena Wahabi itu pemahamannya bahaya, sehingga kalau kita haji umroh ke Mekah Madinah, nyawa kita terancam, karena mereka kan takfiri, suka mengkafirkan, suka menghalalkan darah dan lain sebagainya. Jadi setiap ada orang haji ke Mekah Madinah tuh keselamatannya terancam, teman-teman. Nah, karena itulah wajib diperangi Wahabi ini. Mungkin begitu. Tapi saya tidak mau membahas itu. Yang saya ingin bahas adalah di mana beliau memberikan cerita-cerita yang menurut saya halu parah. Coba kita langsung simak seperti apa isi ceritanya. Kita ini di makam keramat Syekh Nurul Mubin. Oh. Kalau di Indonesia itu, teman-teman, makam jadi keramat. Makam kalau di Indonesia itu bisa dikeramatkan, teman-teman. Dan banyak pengunjung. Ya, makam-makamnya itu banyak pengunjung. Tapi kalau di Arab Saudi, di Mekah Madinah itu jarang ada makam keramat. Meskipun ada makam Nabi, ya, ada makam Nabi Muhammad SAW yang diikuti 2 miliar lebih penduduk bumi, ya, penduduk bumi ini. Belum lagi yang jin, ya, belum lagi malaikatnya. Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu kurang berkaromah apa, kurang hebat apa, tapi tidak dikeramatkan itu makamnya. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan heboh sedikit ceritanya langsung dikeramatkan, banyak orang ziarah. Ziarah ngapain? Minta hajat. Minta hajatnya ke kuburan. Itu kalau di Indonesia. Gak perlu dirahasiakan, gak perlu, ya. Karena saya pelakunya dulu. Kalau ke kuburan tuh pasti punya hajat. Seolah-olah kalau di masjid itu hajatnya gak terkabul. Kalau di rumah tahajud itu di kamar kita masing-masing gak terkabul. Akhirnya apa? Ziarah ke makam-makam. Ya, itu yang terjadi. Nggak perlu dirahasiakan, ya. Keramat. Lanjut dulu. Seorang ulama yang terkenal sebagai waliullah yang punya karomah. Beliau diperkirakan hidup 200 tahun yang lalu. Oke. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Oh, 200 tahun yang lalu anak cucunya sudah generasi ke-9. Pak Idrus Ramli ini kan sering membela habaib, teman-teman, dengan berbagai macam narasinya. Habaib dibela begini begitu, nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad, begini. Tetapi pada kenyataannya di video ini dia membantah sendiri keyakinan itu. Kenapa saya menyatakan demikian? Selama 200 tahun, beliau menyebutkan generasi cucunya yang sekarang masih hidup adalah generasi ke-9. Artinya apa? Dalam 100 tahun, ada 4-5 generasi yang lahir. 200 tahun, 9 generasi. Sudah mau masuk ke 10. Ya, pada masa-masa itu, katanya, saya baca-baca artikel, di zaman sebelum modern, teman-teman, itu pemuda-pemudinya bisa menikah di umur ke-20 tahun. Bahkan anak yang masih umur 15 tahun, 13, itu sudah ada yang menikah dan punya anak. Ada, ya, pada zaman belum modern.
Bayangkan teman-teman, kalau dalam waktu 100 tahun itu bisa menurunkan generasi sampai 5, artinya dalam 1000 tahun ada 50 generasi. Ada 50 generasi. Tambah lagi 400 tahun. Ya. Artinya apa? Harusnya Bahar Smith itu bukan ngaku keturunan ke 29 atau generasi ke-29, 33, 38. Kan 3 kali dia menyebutkan dan salah semua. Awalnya di pengadilan 29. Terus di ceramahnya, megang HP, dia baca data ke 33. Terus yang terakhir di live, dia ngaku ke 38. Mana yang benar? Ya, 38. Kalau begitu artinya Fatimah lahir 600 tahun yang lalu. 600 tahun yang lalu. Entah kalau saya yang salah, bagaimana kalau menurut teori kalian? Allahu Akbar. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kalau kita mendengar pernyataan berikut, selama 200 tahun menurunkan 9 generasi, ini sudah membantah pembelaan beliau terhadap Bahar Smith atau semua Habib yang ada di Indonesia. Kalau mereka turunan ke 38, belum ke 40. Selama 1400 tahun, ternyata masih turun 38 generasi. Widih, dekat sekali itu ya ke Nabi Muhammad ya. Sangat-sangat dekat itu. Menikah umur berapa? Dan tidak mungkin mereka ini selama 1400 tahun hanya memperoleh generasi ke-38. Atau kalau enggak, kalau mereka menikah di umur 60 tahun, setiap generasi ini menikah pada umur 60 tahun, mungkin masih 50 generasi atau 60. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Generasi ke-38 dipercaya dan dibela sama sang kiai singa. Ya, singa, katanya beliau singa, teman-teman. Saya burung. Allah, lanjut dulu. Beliau ini punya karomah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi yang lalu sampai sekarang. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Oh, kalau cerita katanya, ini kan cerita katanya ini. Cerita katanya beliau percaya, ya. Ini lagi saya ingin mematahkan analogi beliau. Saya bukan kiai. Kalau beliau dijuluki singa, saya gak apa-apa dijuluki elang. Sesuai perguruan saya. Juluki saya Garuda. Di sini beliau percaya kepada cerita yang hanya bermodal katanya. Tetapi kepada ayat Al-Quran, ya, summastawa 'alal arsh. Bukan katanya lagi. Tapi Allah langsung yang menyatakan, menceritakan kepada kita. Setelah Allah menciptakan bumi dan langit, beserta tata surya ini, galaksi ini, Bima Sakti, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy. Jadi jangan menyatakan sebelum ada Allah, siapa dulu yang ada? Arsy-nya dulu atau Allahnya dulu? Ini pertanyaan yang dungu. Bukan seperti ini, karena Allah yang menciptakan, ya Allah yang menciptakan semuanya. Begitu saja kok repot. Kalau kepada cerita yang katanya beliau percaya, kenapa kepada cerita yang ada sekitar ratusan ayat di dalam Al-Quran? Ada ratusan ayat dalam Al-Quran menyatakan Allah di ketinggian, Allah di arsy, Allah di atas. Kenapa beliau menjadikan bahan lelucon, bercanda dengan siapa? Dengan Ustadz Abdul Somad, membahas Allah tidak di arsy. Kalau mau ditakwil mengenai Allah beristiwa di arsy, itu menguasai, ya benar. Ya benar, Allah memang menguasai, semua dikuasai oleh Allah. Ya, itu bukan cuma katanya, Allah sendiri yang ngomong. Begitu. Oh, mujassimah ente kalau begitu. Enggak. Kita tidak menyamakan Allah istiwa dengan kita istiwa. Sebagaimana Allah melihat, kita melihat. No. Allah melihat, bisa melihat semua yang ada di dunia. Dan kita sebagai manusia, apa yang bisa kita lihat? Terbatas. Allah tidak punya batasan, teman-teman. Bisa melihat nembus kemana-mana saja. Kalau kita terbatas, ya ditutup mata ini sudah gak bisa lihat apa-apa. Ya dicolok matanya, dibutakan matanya, sudah gak bisa lihat apa-apa. Dan kita mau menyamakan dengan Allah yang tidak buta. Begitu cara kita berakidah, teman-teman. Kalau kalian menganggap saya salah, ya silahkan. Tetapi tidak sedikit juga yang berpikir sama dengan saya. Allah maha mendengar. Tapi Allah tidak sama dengan cara kita mendengar, teman-teman. Allah maha menciptakan. Ciptaan Allah tidak bisa disamakan dengan ciptaan kita. Begitu. Secanggih-canggihnya manusia menciptakan teknologi di dunia, lebih canggih Allah yang ada di langit. Ini wali yang dipercaya oleh siapa namanya? Oleh Kiai Idrus Ramli. Beliau percaya, teman-teman. Seorang wali memadamkan api di Mekah dengan apa namanya? Dengan bermodal. Sedangkan kepada Allah yang ada di arsy, dia tidak percaya, teman-teman. Seolah-olah kalau Allah di arsy, dia tidak punya kuasa untuk melihat yang di bumi. Begitu mungkin. Enggak. Memang benar kita itu ingin menyucikan Allah. Tetapi menyucikan Allah bukan berarti kita harus menolak apa yang ada di Al-Quran. Begitu. Memang benar. Allah itu laisa kamitslihi syai'un.
Tidak ada yang setara dengan dia. Memang benar tidak ada yang setara. Allah bisa melihat, tapi tidak seperti apa yang kita lihat. Allah maha mendengar, tapi tidak sama dengan pendengaran kita. Begitu saja. Tidak setara dengan apapun. Bukan tidak sama. Kita bisa melihat, Allah juga bisa melihat. Allah bisa mendengar, kita bisa mendengar, Allah bisa mendengar. Tetapi kita tidak setara dengan Allah. Kita tidak sama dengan Allah. Cukup itu saja yakini. Ini kalau menurut saya. Lanjut dulu. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut, disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah beliau, Nurul Mubin, dan anak cucunya masyarakat di sini di Lambu, Kecamatan Lambu, Allah. Kabupaten dan Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat, dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau melestarikan, membumikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bima. Amin, Allahumma amin. Ini dulu makamnya ada di seberang, ada di sebelah ya, karena ada banjir, dipindah oleh banjir digeser oleh banjir, akhirnya pindah ke sini dan makam beliau tidak retak, tidak berubah. Makamnya hanya geser tempat aja, memudahkan air untuk terus mengalir. Ini salah satu karomah beliau, Syekh Nurul Mubin. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau semua. Dan ini makam ini jauh dari jalan raya, masuk dari jalan raya kira-kira 1 kilometer lebih. 1 kilometer lebih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, teman-teman, beliau ini adalah guru sahabat saya. Beliau adalah guru sahabat saya, yaitu Kang Mahesa Al-Bantani. Saya dan Kang Mahesa itu sepemahaman, teman-teman. Di bagian haluisme, di bagian khurafat, di bagian takhayul. Beliau adalah orang yang anti khurafat, anti takhayul, Mahesa Al-Bantani. Tetapi ini adalah gurunya. Beliau adalah guru dari Kang Mahesa. Jadi bagaimana tanggapan Kang Mahesa mengenai ini? Saya tidak ingin nantang-nantang Kang Mahesa ya. Saya tidak mau nantang beliau, hubungan saya dengan beliau. Meskipun saya dengan beliau ada sempat berseberangan dalam segi pemahaman, tapi sampai saat ini saya masih berhubungan baik dengan beliau, dengan Kang Mahesa. Saya hanya tidak nyangka saja saya mendapati video yang seperti ini. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya apabila ada yang salah, keliru, menyimpang, menyinggung, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.